Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu seorang syekh dari Palestina, yaitu Syekh Dr. Ali Abu Haniyah hafizahullah ta'ala. Beliau berkenan hadir di Masjid Al-Barakah ini untuk berikan tausiah yang bertemakan perbedaan antara dakwah Salafiyah dan Harakiyah. Diterjemahkan oleh Ustaz Abu Zaid Cabtur Rahman hafizahullah. Di kesempatan malam hari ini beliau berkenan hadir. Dan kita kajian insyaallah sampai jam 8. Setelah azan kita lanjut materi sampai setengah 8 kurang lebih, dan lanjut tanya jawab sampai jam 8. Jadi sholatnya diundur, ya, sholatnya diundur di terakhir setelah kajian selesai. Dan pertanyaan silahkan ditulis dengan sari kertas dan mohon sesuai dengan pembahasan atau tema. Dan jemaah ini mungkin pintu bisa dibuka ya. Mohon maaf untuk petugas, pintu dibuka. Jadi jamaah yang di belakang bisa diserambi. Dilipat aja, kan pintunya bisa dilipat. Ya. Jadi jamaah bisa duduk di serambi. Bisa dilipat silakan. Ya, langsung saja kita akan simak bersama pembahasan atau materi yang akan disampaikan kepada Ustaz dan kepada Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa bermajelis di tempat yang mulia ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu amal ibadah yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, yaitu bertalabul ilmi syar'i. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu dari negeri Palestina. Beliau adalah Fadilatul Syekh Dr. Ali Abu Haniyah hafizahullah ta'ala wa nafa'a bihi al-islam wal muslimin. Adapun tema pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan perbedaan dakwah salafiyah dan harakiyah. Kita langsung menyimak penjelasan dari beliau terkait materi yang akan kita bahas. Al-an nastami' ila kalam fadilati syekhina fadilatul syekh Dr. Ali Abu Haniyah hafizahullah. فليتفضل مأجورا مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله إخواني وأحبتي المسلمين من أهل السنة، إخواني السلفيين في هذا المسجد المبارك، مسجد البركة، الذي نسأل الله أن يجعل له من اسمه نصيب وهو كذلك إن شاء الله. Para jamaah yang Allah muliakan, beliau mengawali majelis kita di malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya segala pujian yang layak, yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri-diri kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia hidayah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang diada-adakan di dalam agama, dan setiap perkara yang baru di dalam agama adalah termasuk perkara bid'ah, dan perkara bid'ah termasuk kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, selamat datang untuk saudara-saudaraku yang saya cintai, kaum muslimin ahlu sunnah, di masjid yang insya Allah diberkahi ini, Masjid Al-Barakah, yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sesuai dengan namanya Allah berikan keberkahan untuk masjid yang mulia ini. وأعظم البركة التي تنال في المساجد وتؤخذ من بيوت الله بعد إقام الصلاة هي العلم، ومن أهم العلوم التي فيها البركة معرفة الحق والباطل، ومعرفة الخير والشر، ومعرفة التوحيد والشرك، ومعرفة السنة والبدعة. Kemudian kata beliau, di antara keberkahan yang paling besar yang didapatkan di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, selain daripada ditegakkannya salat yang 5 waktu, adalah keberkahan ilmu, keberkahan majlis-majlis ilmu yang diadakan di masjid-masjid tersebut. Dan di antara ilmu yang paling penting adalah mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mengetahui mana tauhid dan mana kesyirikan, mengetahui mana sunnah dan mana perkara yang bid'ah. وأبشركم يا من حضرتم هذا المجلس من مجالس العلم
بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجته. Kata beliau, dan aku berikan kabar gembira kepada antum sekalian yang hadir di majlis yang mulia ini, di kesempatan malam hari ini, ikhwan ataupun akhwat, aku berikan kabar gembira dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke masjid dan tidak ada keinginan, tidak ada motivasi yang menggerakkan dia datang ke masjid kecuali dalam rangka menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka baginya pahala haji yang sempurna. وحتى لا نطيل المقدمة ولا نسهب في التمهيد ولا نكثر من الكلام، ندخل في صلب الموضوع الذي عنون لهذه المحاضرة به، وهو الفرق بين الدعوة السلفية والحركية. Kata beliau, kita tidak ingin berpanjang lebar pada muqaddimah kali ini, maka kita akan masuk kepada poin inti majelis kita di malam hari ini, pada muhadharah di malam hari ini, terkait dengan pembahasan dengan judul perbedaan antara dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah. ومعرفة هذا الأمر وتعلم هذه القضية هو من باب معرفة الخير والشر، ومعرفة الحق والباطل، ومعرفة الهدى والضلال، ومعرفة الهداية والغواية، لأن الحق عند الله واحد لا يتعدد، والباطل عند الله باطل لا يمكن أن يكون في يوم حقا. Kata beliau, mengilmui tentang perkara ini, mempelajari tentang hal-hal semacam ini, termasuk ke dalam bab mengetahui antara kebaikan dan keburukan, termasuk ke dalam bab mengetahui antara yang hak dengan yang batil, termasuk mengetahui antara petunjuk dan kesesatan, termasuk mengetahui antara hidayah dan penyimpangan. Karena yang namanya al-haq di sisi Allah Subhanahu wa taala itu satu. Kebenaran akan senantiasa menjadi kebenaran sampai kapanpun. Sebagaimana kebatilan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bernilai kebatilan sampai kapanpun. فقد أنزل الله عز وجل وحيا واحدا أو جبريل عليه السلام بقرآن واحد على نبي واحد صلوات ربي وسلامه عليه، فالحق عند الله واحد، فما يكون حقا في أندونيسيا هو حق في فلسطين، وما يكون باطلا في فلسطين هو باطل في أندونيسيا أو في غير مكان من العالم، لأن الحق لا يتعدد. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu wahyu dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Allah menurunkan Quran yang satu untuk nabi yang satu. Maka al-haq, kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala itu satu. Maka apa yang menjadi kebenaran di Indonesia, itulah yang menjadi kebenaran di Palestina. Sebaliknya apa yang batil di sana, maka batil di sini. Karena semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang hak adalah satu kebenaran dimanapun dia berada, sedangkan kebatilan, dia adalah kebatilan dimanapun dia berada. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل
على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis lurus di hadapan sahabat-sahabat beliau. Kemudian selain membuat satu garis lurus, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang sangat banyak di sisi kanan dan kiri garis yang lurus tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah jalan Allah yang lurus. Satu garis yang lurus, itulah jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Sedangkan garis-garis yang banyak, itulah jalan-jalan syaitan, di mana tidak ada satupun jalan, melainkan di sana ada syaitan yang mengajak manusia untuk meninggalkan jalan yang lurus, untuk masuk ke dalam jalan-jalan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikuti jalan yang lurus tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak selain daripada siratal mustaqim, selain daripada jalan yang lurus tersebut. Karena kalau seandainya kalian meninggalkan siratal mustaqim, masuk ke jalan-jalan yang lain, kalian akan tercerai-beraikan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah wasiatkan kepada kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فالفرق بين الدعوة السلفية والدعوات الحركية هو كالفرق بين هذا السبيل أو الصراط المستقيم الذي خطه رسول الله وبين هذه الخطوط المعوجة. Kata beliau, maka perbedaan antara dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah, perbedaannya sebagaimana satu garis yang digariskan secara lurus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan garis-garis yang banyak tersebut. فالدعوة السلفية دعوة من السماء، من وحي السماء، من عند الله، دعوة لها مصدران القرآن والسنة، بينما الدعوات الحركية هي دعوات أرضية انطلقت من أفكار وبثت بين الناس على أنها حق وهي باطل. Kata beliau, maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang datang dari langit, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang sumbernya adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, berupa nas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dakwah harakiyah, maka dia bersumber dari pemikiran manusia yang dijadikan seolah-olah sebagai satu kebenaran, padahal perkara yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. فنلخص أبرز أوجه الاختلاف، ولكن بعد أن نذكر ذكرا فقط، السلفية ماذا تعني باختصار، والحركية ماذا تعني باختصار، يعني شرح العنوان. Kata beliau, kita akan ringkas sisi perbedaan yang paling mencolok antara dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah. Namun setelah kita jelaskan secara singkat apa makna salafiyah dan apa makna harakiyah, apa yang dimaksud dengan salafiyah dan apa yang dimaksud dengan harakiyah. الدعوة السلفية
هي منهاج المسلم في عبادته لربه وفي طاعته لله، بانيا ذلك على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فليست حزبا ولا تنظيما ولا تيارا ولا جماعة خاصة. الدعوة السلفية هي دعوة الفطرة. Kata beliau, dakwah salafiyah adalah jalan hidup seorang muslim di dalam peribadatan kepada Rabbnya, di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jalan tersebut dibangun di atas pedoman Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman manusia-manusia terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah salafiyah bukanlah dakwah kelompok. Dakwah salafiyah bukanlah partai. Dakwah salafiyah bukanlah pemikiran manusia. Tapi dakwah salafiyah adalah pedoman hidup yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya berdasarkan tuntunan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh generasi terbaik dari kalangan kaum muslimin, yaitu generasi as-salafus salih. فالدعوة السلفية إذن هي علم وعمل، علم وعمل، وليست مجرد عناوين فارغة، وليست مجرد عبارات زائفة، وليست مجرد هتافات ولا شعارات، بل هي حقيقة. Kata beliau, maka dakwah salafiyah hakikatnya adalah memadukan antara ilmu dan amal, memadukan antara petunjuk dan pengamalan, bukan sebatas syiar yang kita banggakan, bukan sebatas klaim yang kita ucapkan dengan lisan-lisan kita. Tapi dakwah salafiyah adalah karakter seorang muslim yang menggabungkan antara ilmu yang bersumber dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan ilmu tersebut. السلفية كما قال الإمام البربهاري: اعلم أن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة، فنحن نقول السلفية هي الإسلام والإسلام هو السلفية، وماذا بعد الحق إلا الضلال. Kata beliau, salafiyah sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya sunnah adalah Islam dan bahwasanya Islam adalah sunnah. Maka kita mengatakan bahwasanya salafiyah adalah Islam dan Islam adalah salafiyah, dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. وأما الدعوات الحركية الأخرى فهي لا تقوم على وحي ولا تعتمد على كتاب ولا سنة، وإنما هي كما قلنا مجرد أفكار وآراء ارتآها بعض الناس فأرادوا أن يجعلوها دينا للمسلمين بدل الإسلام الصحيح. Adapun dakwah-dakwah harakiyah maka ia tidak tegak di atas wahyu, tidak dibangun di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asasnya. Akan tapi dakwah-dakwah tersebut hanya dibangun di atas ra'yu-ra'yu manusia, pemikiran-pemikiran yang dilihat atau dipandang oleh sebagian manusia yang terkadang bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وربما تلبس هذه الدعوات الحركية عباءة الإسلام وعباءة الدين
وربما أيضا عباءة السنة، ولكن بفهم مغلوط يخالف الفهم الصحيح الذي نزل من عند الله. Kata beliau, terkadang dakwah-dakwah ini, yakni dakwah-dakwah harakiyah ini terkadang secara lahiriah mengenakan pakaian Islam, bahkan mengenakan pakaian sunnah, mengklaim bahwasanya dakwah tersebut bagian dari Islam, bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal tersebut ya difahami dengan pemahaman yang menyimpang, tidak sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. بل ربما بعض هذه الدعوات الحركية تطلق على نفسها اسم الحق من باب التلبيس، كأن يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة مثلا، فنجد الصوفية يقولون نحن أهل السنة والجماعة، ونجد الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، والماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وجماعة الإخوان يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة إنما هم السلفيون فقط. Kata beliau, bahkan sebagian dakwah-dakwah harakiyah ini menamakan diri mereka dengan nama-nama yang hak untuk melakukan talbis, untuk melakukan pembiasan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sebagaimana mereka menamakan diri mereka sebagai ahlu sunnah, mereka menamakan dakwah mereka sebagai dakwah ahlu sunnah. Ya, sebagaimana orang-orang sufiyah, mereka mengklaim diri mereka ahlu sunnah. Orang-orang Asy'ariyah juga mereka mengklaim diri mereka ahlu sunnah. Orang-orang Maturidiyah juga demikian. Ya, orang-orang Ikhwanul Muslimin juga demikian. Mereka mengklaim diri mereka ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sedangkan ahlu sunnah berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. وربما قد يرفعون بعض الشعارات البراقة حتى يوهم الناس أنهم يريدون أن يرفعوا عنهم الظلم وأن يغيروا حالهم إلى الأفضل، فيطلقوا على أنفسهم جماعة الإصلاح والتغيير. Bahkan kata beliau, ya sebagian mereka terkadang membuat syiar-syiar yang menarik, ya, untuk mengelabui manusia, bahwasanya syiar mereka mengadakan perbaikan, syiar mereka ingin menghilangkan kezaliman, ya, namun sejatinya mereka adalah menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وربما ادعوا أنهم يطالبون بتحكيم شرع الله، وهم في الحقيقة من أبعد الناس عن تطبيق شرع الله حتى في أنفسهم وفي بيوتهم، وحالهم كحال الخوارج الذين قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا حكم إلا لله، ورفعوا المصاحف فقال لهم كلمة حق أريد بها باطل. Kata beliau, bahkan ya, terkadang mereka mengklaim bahwasanya mereka ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan agar ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal realitanya mereka sangat jauh dari menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, hatta terhadap diri mereka sendiri, hatta pada keluarga mereka sendiri. Ya. Dan ucapan mereka sebagaimana halnya ucapan orang-orang Khawarij ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian mengangkat mushaf Al-Quran dan mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, sesungguhnya tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimat yang mereka ucapkan adalah kalimat yang hak, namun yang mereka inginkan adalah satu kebatilan. فلذلك أيها الإخوة الكرام لا نغتر بالأسماء ولا بالعناوين الفارغة من المضامين حتى نعرف الحقائق والتي يتبين بها الحقائق من البوائق. Oleh karenanya kata beliau, ayuhal ikhwan, jangan kita terpedaya
dengan sebatas nama-nama tertentu atau syiar-syiar tertentu sampai kita tahu apa hakikatnya. Apa ya hakikat dari syiar tersebut sampai kita bisa membedakan antara yang benar klaimnya dengan sebagian syiar yang hanya sebatas klaim tapi tanpa pembuktian. فتعالوا بنا نقف على بعض أبرز الفروق بين الدعوة السلفية والحركية من باب قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Kata beliau, maka mari kita menyimak perbedaan-perbedaan mendasar antara dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Kita menampakkan kebenaran di atas kebatilan, maka kebenaran mengalahkan kebatilan tersebut dan kebatilan itu sirna karena ada kebenaran. أولا الدعوة السلفية دعوة وحي، والدعوات الحركية إما أن تكون مبنية على هوى أو عاطفة أو عقل أو ذوق أو منام أو رأي أو فكر أو ظن أو تحليل سياسي أو غير ذلك. المهم لا تكون مبنية على وحي السماء. Yang pertama kata beliau, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas wahyu, di atas tuntunan wahyu Allah Subhanahu wa taala, di atas tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah harakiyah, maka dia dibangun imma di atas hawa nafsu, imma semata-mata di atas ra'yu atau akal manusia semata, atau dibangun di atas ya tafsiran mimpi-mimpi tertentu, atau dibangun karena kepentingan politik semata. ثانيا الدعوة السلفية يتربى فيها السلفي على الكتاب والسنة، وأما الدعوات الحركية فيتربى فيها هذا المسلم على الكتب الحركية التي يؤلفها رموز هذه الجماعة أو كتاب ومفكرو ذلك الحزب وما شابه ذلك، فيتربون تربية حزبية لا تربية سلفية إسلامية. Yang kedua kata beliau, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah, seorang yang berjalan di atas dakwah salafiyah, seorang yang berjalan di atas manhaj salaf, maka dia tumbuh di atas bimbingan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terbimbing, dia dididik dengan pendidikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disibukkan hari-harinya dengan belajar Al-Quran, dengan belajar sunnah Rasulullah, dengan mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Rasulullah. Sedangkan dakwah harakiyah, maka orang yang masuk ke dalam dakwah harakiyah tersebut, dia dididik di atas buku-buku yang ditulis oleh pentolan-pentolan jamaah tersebut. Jamaahnya disibukkan dengan tulisan-tulisan ya yang ditulis oleh pentolan-pentolan jamaah tersebut. Maka seseorang yang berjalan di atas dakwah salafiyah,
dia berjalan di atas pedoman Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seseorang yang berjalan di atas dakwah harakiyah, maka dia berjalan dengan pendidikan buku-buku yang ditulis oleh pembesar-pembesar jamaahnya. ثالثا الدعوة السلفية يتربى فيها المسلم السلفي على أن سبيل الإصلاح والتغيير هو إصلاح النفس، يبدأ بنفسه ثم بأسرته ثم بمجتمعه فتصلح الأمة. وأما الدعوات الحركية فتربي الناس على أن الإصلاح يكون بتغيير الحاكم وبالثورة عليه وبالخروج على الحكومة وعمل الثورات الدموية التي جلبت البلاء على الأمة. Yang ketiga kata beliau, di antara perbedaan yang mendasar antara dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya seseorang yang berjalan di atas manhaj salaf, di atas dakwah salafiyah, maka dia dididik bahwasanya jalan memperbaiki umat adalah dengan memperbaiki pribadi. Ini yang paling utama. Ketika kita menghendaki perbaikan di tengah-tengah kaum muslimin, maka perbaikan yang paling asas adalah memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki pribadi kita masing-masing, kemudian memperbaiki rumah tangga kita, memperbaiki istri dan anak-anak kita, kemudian memperbaiki masyarakat kaum muslimin. Maka islah atau perbaikan pada dakwah salafiyah dimulai dari afrad, dari personal seorang muslim itu sendiri, dari anggota keluarganya, kemudian masyarakatnya. Adapun dakwah harakiyah, maka mereka memiliki pandangan bahwasanya untuk perbaikan umat harus ditegakkan melalui perbaikan hakim, ya, dengan cara merubah hakim-hakim kaum muslimin. Maka ya, seringkali mereka melakukan aksi khuruj, ya, keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengajak masyarakat kaum muslimin untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, ya, bahkan sampai menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Ini di antara ya perbedaan yang mendasar antara dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah. فنجد الحركيين لا يلتفتون إلى قوله سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Kata beliau, maka kita dapatkan para jamaah yang Allah muliakan, orang-orang harakiyin yang mereka berjalan di atas manhaj dakwah harakiyah, mereka tidak memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri-diri mereka sendiri. رابعا الدعوة السلفية عند الاختلاف والتنازع ترد الأمر إلى الله ورسوله من باب قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما الدعوات الحركية فإنها ترد إلى أفكار قادة الأحزاب وإلى آراء بعض الكتاب، وقد يصطلحون على شيء فيما بينهم ويتفقون اتفاقا سياسيا. المهم ليس الكتاب والسنة مرجعية لهم عند الاختلاف. Poin yang keempat kata beliau, di antara perbedaan yang mendasar antara dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, maka mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengembalikan kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian berselisih pendapat tentang satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kalian benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun dakwah harakiyah, kata beliau, maka ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, yang menjadi sumber rujukan mereka ya adalah pendapat pemimpin-pemimpin kelompok mereka, ya, dan seringkali mereka yakni menampakkan seolah-olah sepakat dalam satu perkara, ya, namun sejatinya mereka ya banyak perpecahan di tengah-tengah mereka. Hanya demi kepentingan ya politik, terkadang mereka bersepakat, tapi hakikatnya hati mereka terpecah belah. Maka ya poin yang keempat ini, bahwasanya dakwah salafiyah ketika mendapatkan perbedaan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan dakwah harakiyah ketika terjadi perbedaan di antara mereka, maka sumbernya bukan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tapi kepada pendapat-pendapat pimpinan-pimpinan mereka. خامسا الدعوة السلفية فيها العصمة من الوقوع في الزلل أو الوقوع في الخطأ أو الاختلاف والتفرق، لأنها تصدر من مشكاة واحدة. وأما الدعوات الحركية فليس فيها العصمة، لأنها من وضع البشر من بنيات أفكارهم وزبالات أذهانهم، فلذلك نجد الحركيين دوما متفرقين، مصداقا لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Yang kelima, kata beliau, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang terjaga dari kesalahan, dakwah yang ya terjaga dari ketergelinciran. Karena dakwah salafiyah bersumber dari sumber yang satu, dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah harakiyah, maka tidak ada ismah pada dakwah tersebut, karena sumber dakwah harakiyah berasal dari ra'yu manusia, dari pemikiran manusia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi pengikutnya. Dan kita tahu bahwasannya ra'yu manusia tidak maksum, ya, pemikiran manusia tidak maksum, berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran maksum, Sunnah Nabi maksum. Adapun pemikiran manusia, maka tidak ada yang maksum, ya. Dan hal ini ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Ya, kalau seandainya Al-Quran tidak datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian dapatkan di dalamnya banyak pertentangan. Tapi ketika Al-Quranul Karim datang dari sisi Allah, maka sama sekali tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quranul Karim. Ya, tapi pemikiran manusia tidak ada ismah di dalamnya, maka kita dapatkan banyak pertentangan ya di dalam dakwah harakiyah tersebut. سادسا الدعوة السلفية تهتم بالتوحيد، تهتم بتعليم الناس التوحيد الذي هو أول واجب على العبيد، التوحيد الذي ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وختم به حياته. Yang keenam, kata beliau, bahwasanya dakwah salafiyah sangat mengutamakan masalah tauhid, sangat
mendahulukan dakwah tentang tauhid, sangat memperhatikan dakwah tauhid, mengajarkan manusia tentang tauhid, karena tauhid adalah kewajiban yang paling awal atas semua manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya dengan tauhid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri dakwahnya dan menutup hidupnya dengan tauhid. Maka dakwah tauhid adalah dakwah para nabi dan rasul dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhana, ma'dzur. Ana waktu. نكمل هذه النقطة نقف. Ustaz Muhammad, udah masuk waktu Isya? Awalan. Tapi jemaah yang Allah muliakan, kita simak adzan Isya terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali materi kita sampai 7:30, baru kita berikan kesempatan bersoal jawab insyaallah taala. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. الدعوات الحركية عدم اهتمامها بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد أمر ظاهر وظاهر جدا، بل ربما تكون الشركيات أمامهم ولا يحركون ساكنا ولا يعلمون الناس التوحيد الذي أمر الله عز وجل به، والذي لا ينجو العبد إلا إذا لقي الله عليه. Kata beliau, adapun dakwah harakiyah, maka seriusan mereka atau tidak adanya perhatian, kurangnya perhatian mereka terhadap tauhid, perkara yang sangat tampak pada dakwah-dakwah mereka. Bahkan kata beliau,
Ya terkadang mereka dihadapkan dengan perkara-perkara kesyirikan di hadapan mereka, namun tidak tergerak sama sekali untuk memperbaiki kondisi tersebut. Maka mereka ya tidak berupaya untuk mengajarkan tauhid kepada manusia. Ya. Padahal tauhid adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. مع أن ربنا سبحانه يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. Kata beliau, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang urgensi tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, maka Nabi berpesan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, jadikan hal yang pertama kali engkau dakwahkan kepada penduduk Yaman agar mereka mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala." Nabi utamakan dakwah tauhid. Ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal, maka wasiat pertama kali yang Nabi wasiatkan kepada Mu'adz adalah mengajak penduduk Yaman untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. سابعا الدعوة السلفية تدعو لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وقوله وإياكم ومحدثات الأمور. وأما الدعوات الحركية فلا ترفع رأسها باتباع السنة ولا التحذير من البدعة، بل تجد مساجدهم ومراكزهم وحياتهم وتدينهم مليئا بالبدع والمحدثات. Poin yang ketujuh, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah mengajak kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah salafiyah memberikan fokus yang sangat besar, mengajak kaum muslimin meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengamalkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, "Alaikum bisunnati," wajib bagi kalian untuk berpegang teguh di atas sunnahku. "Wa iyyakum bimuhdatsatil umur," dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru yang diada-adakan oleh manusia. Maka dakwah salafiyah mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan manusia dari perkara-perkara bid'ah, dari perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak pernah datang syariatnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah harakiyah, kata beliau, maka mereka tidak memiliki perhatian yang besar di dalam mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memiliki perhatian yang besar di dalam memperingatkan manusia dari perkara-perkara bidah di dalam agama. Bahkan realitanya kita mendapatkan majlis-majlis mereka, masjid-masjid mereka dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. ثامنا الدعوة السلفية دعوة تهتم بالحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سمي السلفيون أهل الحديث لعنايتهم بحديث رسول الله. وأما الدعوات الحركية
فهي دعوات لا تهتم بالحديث بل تقوم على الرأي، وكما قال القائل: فالرأي ليل والحديث نهار. Poin yang ke-8, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah memiliki perhatian yang besar terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya as-salafiyun mereka juga dinamakan dengan ahli hadis, karena ya besarnya perhatian mereka terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya semangat mereka di dalam mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah harakiyah, maka mereka tidak memiliki perhatian yang besar terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian mereka lebih besar terhadap pemikiran-pemikiran manusia selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Himmah mereka, semangat mereka di dalam mengkaji pemikiran-pemikiran manusia lebih besar daripada semangat mereka di dalam mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah benar ucapan sebagian manusia, farra'yu lailun wal hadithu naharun. Ra'yu manusia itu bagikan malam yang gelap gulita, sedangkan hadis Nabi bagikan siang yang terang benderang. تاسعا، الدعوة السلفية دعوة وحدة للمسلمين واتحاد، تسعى لجمع الكلمة ولم شمل المسلمين، عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما الدعوات الحركية فهي دعوات اختلاف وتفرق وتحزب، وهذه الدعوات هي التي أضعفت الأمة الإسلامية وأخرتها. Poin yang ke-9, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang berusaha mengajak persatuan kaum muslimin, yang berusaha mengajak kaum muslimin untuk bersatu di atas tuntunan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan semua syiar-syiar golongan, tapi kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Adapun dakwah harakiyah, maka mereka dakwah yang memecah belah persatuan kaum muslimin, yang mengkotak-kotakkan kaum muslimin, yang berusaha untuk membuat perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. عاشرا، الدعوة السلفية تراعي المصالح والمفاسد، فتسعى في جلب المصالح وتكميلها، وفي القضاء على المفاسد وتقليلها، بينما الدعوات الحركية لا تراعي مصالح العباد ولا تنظر في أي مفاسد، حتى لو أن الشعب يباد كما حصل في نازلة غزة للأسف الشديد بسبب الدعوات الحركية التي كانت سببا في نكبة شعب بأكمله. Poin yang ke-10 kata beliau, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah yang paling mendasar, bahwasanya dakwah salafiyah mempertimbangkan antara maslahat dengan mafsadat, senantiasa mempertimbangkan antara masalih dengan mafasid, antara kemaslahatan dengan kemudaratan. Dakwah salafiyah berusaha untuk memberikan kemaslahatan dan
menyempurnakan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Dakwah salafiyah berusaha untuk menghilangkan kemudaratan atau meminimalisir kemudaratan di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun dakwah harakiyah, maka dakwah yang dibangun tanpa melihat asas masalih dan mafasid, tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Dan apa yang kita saksikan di negeri-negeri kaum muslimin, tanpa terkecuali di Gaza, di Palestina, adalah bagian dari sebagian kaum muslimin yang bertindak tanpa memperhatikan maslahat dan mafsadat. Ya, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, ya, mereka yakni dalam kondisi kesempitan, dalam kondisi kesulitan, ya, karena perbuatan sebagian manusia yang tidak mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. الحادي عشر دعوة السلفية دعوة تدعو المسلمين لتعلم العلم الشرعي حتى يعبدوا الله على بصيرة، فتعلمهم كيف يوحدون الله وكيف يصلون وكيف يصومون وكيف يحجون وغير ذلك، حتى يعبدوا الله بشكل صحيح. وأما الدعوات الحركية فآخر اهتماماتها العلم الشرعي، وإنما يهتمون بتعليمات الحركة ومبادئ الحزب والبيعة وغير ذلك من أصولهم الفاسدة. Poin yang ke-11 kata beliau, di antara perbedaan yang mendasar antara dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk berjalan di atas ilmu syar'i, untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i, agar seorang muslim beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dakwah salafiyah mengajak ya kepada tata cara salat yang benar, kepada tata cara ya zakat, tata cara puasa yang benar, tata cara haji yang benar, ya agar seorang muslim di dalam ibadahnya maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Maka di antara asas dakwah salafiyah adalah mengajak manusia kepada ilmu, mengajak manusia untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, mengajak manusia ke majlis-majlis ilmu, karena setiap muslim diperintahkan untuk beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas pedoman ilmu. Adapun dakwah harakiyah, maka fokus mereka ya adalah mengajarkan ya pemikiran-pemikiran pembesar mereka, yang mengajarkan pengikutnya ya hal-hal yang terkait dengan kelompok-kelompok mereka, ya, tanpa mengajak manusia kepada ilmu syar'i, tanpa mengajak manusia kepada peribadatan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia digiring ya hanya sebatas mengilmui tentang pokok-pokok pemikiran kelompok mereka atau jamaah mereka atau pembesar-pembesar kelompok mereka. الثاني عشر الدعوة أو في الدعوة السلفية الولاء والبراء على الدين والحب والبغض في الله، لقوله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأما في الدعوات الحركية فالولاء والبراء إما على الأفكار، إما على الأشخاص، إما على الرموز، إما ولاء وبراء في وطن، ولاء وبراء في مقاومة، ولاء وبراء في أفكار منحرفة أو غير ذلك مما لم يأمر الله عز وجل أن يعقد الولاء والبراء عليه. Poin yang ke-12 di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasannya dakwah salafiyah
mengajak kaum muslimin untuk membangun loyalitasnya di atas agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun cinta dan kebenciannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena fanatik golongan, bukan karena person tertentu, bukan karena kelompok tertentu, tapi kita membangun wala dan bara kita, kecintaan dan kebencian kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun dakwah harakiyah, maka wala dan bara mereka, loyalitas mereka, kecintaan dan kebencian mereka dibangun di atas pemikiran-pemikiran tertentu, atau dibangun loyalitas mereka kepada tokoh-tokoh tertentu, atau kepada negeri-negeri tertentu, atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak dibangun di atas agama Allah, tidak dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. في الدعوة السلفية الرجوع في النوازل إلى العلماء الراسخين الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول. من يكمل الآية؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني العلماء. فالرد إلى العلماء في النوازل، وبينما في الدعوات الحركية الرد إما لقادة الأحزاب وإما للمحللين السياسيين وإما لبعض المفكرين، بل ربما قد يأخذون من مذيعة سافرة متبرجة ولا يأخذون من عالم. Kata beliau, dakwah salafiyah di dalam menyikapi nawazil, kejadian-kejadian yang terjadi, walau radduhu ila Allah war rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Na'am, jazakallah. Iya, dakwah salafiyah di dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah nawazil yang terjadi, maka mereka merujuk kepada para ulama yang rasikhin, para ulama yang kokoh dalam keilmuan mereka, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasul Allahi war rasul walau radduhu ila Allahi war rasul ila Allahi war rasul wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ketika datang perkara, wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jazakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau sekiranya mereka datang kepada mereka perkara yang terkait dengan keamanan atau rasa takut, mereka menyebarkan di tengah-tengah mereka. Kalau seandainya mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri, maka pastilah akan tahu orang-orang yang mampu mengambil istinbat dari perkara tersebut.
Maka poin ke-13 bahwasannya dalam perkara-perkara besar, dalam perkara-perkara nawazil yang menyangkut kemaslahatan kaum muslimin, dakwah salafiyah merujuk kepada para ulama yang rabbaniyin, ulama yang rasikhin di dalam mengambil keputusan, ya di dalam menilai maslahat dan mafsadat. Adapun dakwah harakiyah, maka mereka mengembalikan kepada pemimpin-pemimpin partai mereka, pemimpin-pemimpin kelompok mereka, atau kepada al-muhallil, ya pengamat politik, ya ditanyakan kepada pengamat politik. Bahkan sebagian mereka, ya ketika mendapatkan perkara-perkara besar yang menimpa kaum muslimin, dikembalikan kepada ya penyiar berita, ya tanpa mengembalikan kepada para ulama. Ya, sedangkan dakwah salafiyah ketika menyikapi masalah-masalah yang besar yang berkaitan dengan maslahat kaum muslimin, maka mereka merujuk kepada para ulama yang rabbaniyin, yang kokoh dalam keilmuan mereka. الرابع عشر أن السلفيين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما هي صفة هذه الأمة التي تجعلها في الخيرية التي يريدها الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالسلفيون ينكرون المنكر على أقرب الناس إليهم، ويأمرون بالمعروف أقرب الناس إليهم، بينما الدعوات الحركية فليس عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المعروف الذي عندهم ليس هو معروف الشرع، والمنكر الذي عندهم ليس هو منكر الشرع، بل يغطي بعضهم على بعض في أخطائهم وفي سوءاتهم، ويتفقون على الباطل، مثل كلمة حسن البنا المعروفة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Poin yang ke-14 kata beliau, bahwasanya as-salafiyun, orang-orang yang berjalan di dakwah salafiyah, mereka berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, berusaha memerintahkan manusia kepada hal-hal yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara-perkara yang munkar. Sebagaimana itulah sifat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum muslimin, mensifati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Maka dakwah salafiyah, kata beliau, mengajak kepada perkara yang ma'ruf, meskipun kepada orang yang terdekat dengan kita. Dakwah salafiyah mengajak untuk mengingkari kemunkaran, meskipun kepada orang terdekat dengan kita. Ya, kita berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar kepada siapapun, meskipun kepada orang-orang terdekat dengan kita. Adapun dakwah harakiyah, maka dakwah mereka tidak dibangun di atas amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, seringkali dibangun karena kesepakatan bersama, karena kemaslahatan bersama, bukan karena ya menegakkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Ya, sebagaimana ya perkataan yang ma'ruf dari Hasan al-Banna ketika beliau mengatakan, nata'awan fima ittafaqna alaih wa na'dzur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita saling berta'awun dalam perkara yang kita sepakati, dan kita saling memberikan uzur ya dalam hal-hal yang tidak kita sepakati, tanpa ada ya usaha untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. والخامس عشر والأخير، وبه نختم هذه النقاط والأوجه، وهي أكثر من ذلك،
أن السلفيين والدعوة السلفية الهوى عندهم هوى النفس تابع للعلم، تابع للحق، تابع للهدى، فلا يقدمون على أمر الله ورسوله شيئا، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. Poin yang terakhir kata beliau, poin yang ke-15, dan dengan poin ini kita menutup kajian kita di malam hari ini, bahwasanya dakwah salafiyah atau as-salafiyun, mereka menjadikan hawa nafsu mereka tunduk di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mendahulukan sesuatu apapun dari perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mendahului ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan diriku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Maka seorang muslim wajib mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya daripada selainnya. وأما الدعوات الحركية فالعلم عندهم تابع للهوى، ما وافق هواهم أخذوه وما لم يوافق أهواءهم ولا عقولهم ردوه، فلذلك نجدهم قد حرفوا الأدلة ونصوص الكتاب والسنة، حرفوها من ناحية الفهم، وذلك لأنها لم توافق أفكارهم. Adapun dakwah harakiyah kata beliau, maka ilmu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau seandainya ada dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya, dia ambil. Kalau seandainya ada dalil yang bertentangan dengan hawa nafsunya, maka dia tolak. Oleh karenanya kita dapatkan mereka seringkali membuat tahrif terhadap nas-nas Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendahulukan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka lebih mendahulukan akal-akal mereka, ra'yu mereka, hawa nafsu mereka. Hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, dengan ra'yunya dia ambil, sedangkan hal-hal yang tidak sejalan dengan ra'yu dan hawa nafsunya maka mereka tolak mentah-mentah. Nah, jazakallahu khair. Wa iyyakum. هذا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. طيب سؤال شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. Semoga Syekh Dr. Ali Abu Haniyah selalu dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ilmunya diberi keberkahan. Bagaimana tentang kondisi dakwah salafiyah di Palestina? Soal Syekhana, Allah yahfazukum, Allah yubarik fi ilmikum. Sa'il yas'al an hal ad-da'wah salafiyah fi Palestina. أبشركم أن الدعوة السلفية في فلسطين بخير والحمد لله، وأنها تزداد يوما بعد يوم، وأنها تلاقي القبول عند الناس، ولكن للأسف الشديد هناك عقبات كثيرة وكبيرة في طريق الدعوة السلفية في فلسطين. Iya. Kata beliau, aku berikan kabar gembira kepada antum sekalian
bahwasanya dakwah salafi di Palestina alhamdulillah di atas kebaikan. Ya, semakin hari semakin bertambah kaum muslimin ya untuk mempelajari dakwah salafiyah. Namun bersamaan dengan itu semua, kata beliau, di sana ada banyak rintangan, ada banyak halangan yang merintangi dakwah salafiyah. بل لا أبالغ إذا قلت إن ما تلاقيه الدعوة السلفية في فلسطين من تضييق وعقبات وعوائق لا تلاقيه الدعوة السلفية في أي مكان آخر في العالم. Bahkan kata beliau, ya saya tidak berlebihan kalau seandainya saya mengatakan bahwasannya rintangan yang kita dapatkan di Palestina, ya, ketika kita mendakwahkan dakwah salafiyah di Palestina, ya, kita mendapatkan rintangan yang mungkin tidak didapatkan di negeri-negeri yang lain. Ya, begitu besar tantangannya, begitu besar rintangannya, sehingga ya bukan perkara yang berlebihan, kata beliau, kalau seandainya saya mengatakan tidak ada negeri, ya, di mana dakwah salafiyah mendapatkan rintangan yang sangat besar melebihi negeri Palestina. وذلك لأسباب كثيرة منها عدم وجود الأمن لنشر هذه الدعوة، والدعوة السلفية تحتاج إلى أمن وأمان، فهي دعوة هادية وهادئة تحتاج إلى هدوء النفوس حتى تقبلها. Kata beliau, hal tersebut dikarenakan sebab yang banyak. Ya. Di antara sebabnya adalah karena tidak adanya rasa aman. Ya, sedangkan dakwah itu butuh keamanan, butuh stabilitas. Ya. Agar jiwa-jiwa manusia menerima dakwah butuh rasa aman. Maka di antara penghalang terbesar yang merintangi dakwah salafiyah adalah ketidakadaan rasa aman yang kami dapatkan di sana. ومن هذه العقبات وجود الأحزاب والدعوات الحركية التي تدغدغ بخطابها عواطف المسلمين، بينما الدعوة السلفية تدعوهم إلى التعقل وإلى التأني وإلى الصبر، وحالهم حال الناس كما قال صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. Sebab yang kedua, kata beliau, adanya ya banyak ahzab, adanya banyak partai, ya, kemudian dakwah-dakwah harakiyah yang seringkali mereka mempermainkan perasaan kaum muslimin, ya, yang mereka permainkan adalah perasaan kaum muslimin, ya, sedangkan dakwah salafiyah adalah dakwah yang menyeru kepada ya akal yang sehat, kepada fitrah yang lurus, dakwah yang mengajak kepada kesabaran, dakwah yang mengajak kepada kelemah lembutan, ya, tidak tergesa-gesa di dalam mengambil satu keputusan. ومن جهة أخرى مما يعيق تقدم الدعوة السلفية في فلسطين أيضا بث الشبهات الباطلة على الدعوة من خلال الحركيين والأحزاب لمحاولة تشويه الدعوة السلفية. فمن جهة جماعة الإخوان المسلمين يحاربون الدعوة السلفية، ومن جهة أخرى حزب التحرير يحارب الدعوة السلفية، ومن جهة ثالثة الأشاعرة، ومن جهة رابعة العلمانيون، ومن جهة خامسة جماعة التبليغ وغير ذلك. Kata beliau, sebab yang ketiga, adanya syubhat yang dihembuskan oleh sebagian pihak, ya, untuk memperburuk citra dakwah salafiyah, di antaranya oleh orang-orang harakiyin yang mereka berusaha untuk menghembuskan syubhat di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin, untuk memperburuk citra dakwah salafiyah, seperti Jamaatul Ikhwan, seperti ya orang-orang Hizbut Tahrir, seperti
ya orang-orang Asy'ariyah, orang-orang sekuler dan yang lainnya yang berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan dakwah yang hak ini. ومع ذلك فإن الدعوة السلفية بفضل الله عز وجل في فلسطين ثابتة وصامدة وأهلها إن شاء الله عز وجل على خير، فاطمئنوا، وبإذن الله سبحانه وتعالى المستقبل هو للدعوة السلفية. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. Meskipun demikian, kata beliau, dengan banyaknya rintangan dan halangan yang terjadi di sana, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita tetap optimis bahwasannya dakwah salafiyah akan tetap berjalan dan akan tetap kokoh di negeri Palestina. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang berjalan di atas dakwah salafiyah, mereka di atas kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang bersifat buih akan hilang, ya. Adapun sesuatu yang baik maka dia akan tetap di atas muka bumi ini. فعندنا في فلسطين بفضل الله معاهد سلفية ومساجد سلفية ودعاة سلفيون وخطباء سلفيون وطلاب علم سلفيون يعدون بالمئات. Di sana, kata beliau, di Palestina, alhamdulillah kita memiliki ma'had salafiyah, masjid-masjid salafiyah, para duat, para khutaba, ya, para penuntut ilmu, ya, yang jumlah mereka alhamdulillah ratusan, ya, yang mereka berusaha untuk mengajak manusia kepada jalan yang hak. Nah, soal Syekhana, ahsanallahu ilaikum ya Syekhana, ma atharu da'wah al-harakiyah fi Palestin wa hal harakatul Hamas ala manhajis salaf? حماس هم فرع من جماعة الإخوان المسلمين وليسوا من أهل السنة، بل هم من جماعة حركية وحزب من الأحزاب الذين ينتمون لأهل البدع وليسوا من أهل السنة. Ada pertanyaan, apa pengaruh dakwah harakiyah di Palestina dan apakah, ya, Hamas di atas manhaj salaf? Maka beliau menjawab, kata beliau, ya, Hamas adalah salah satu cabang, ya, dari Jama'atul Ikhwanul Muslimin, dan mereka, ya, bukan bagian dari ahlu sunnah, bahkan mereka termasuk ke dalam jamaah harakiyah, ya, yang bertumpu pada, ya, dakwah Ikhwanul Muslimin. وأما أثر الدعوة الحركية في فلسطين فلعلي قد أجبت عن شيء من ذلك في سؤال السابق، كيف أن أثر هذه الدعوة الحركية يعطل تقدم الدعوة السلفية بسبب موافقتهم لعواطف المسلمين للأسف. Kata beliau, adapun pertanyaan tentang, ya, dampak atau athar dakwah harakiyah di Palestina, maka, ya, saya sudah menjawab sebagiannya pada pertanyaan yang lalu, ya, di mana dakwah harakiyah memiliki pengaruh, ya, di dalam menghalangi dakwah salafiyah, karena mereka berusaha untuk mempermainkan perasaan-perasaan kaum muslimin, ya, dan berusaha untuk menghalangi manusia dari dakwah salafiyah. وتأثيرهم في المسلمين مثل تأثير الإعلام الموجود، قنوات الأخبار وصفحات الإنترنت التي فيها تهييج عامة المسلمين وتثويرهم وإبقاء الحماسة فيهم دون طائل، لأنها غير مبنية على أصل
وهو أصل عظيم، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي به ينصر المسلمون. Adapun athar mereka, ya, pengaruh dakwah harakiyah di Palestina, ya, terhadap kaum muslimin di sana, maka seperti pengaruh i'lam, ya, informasi, media sosial, ya, yang ada di hari-hari ini, di mana mereka hanya mempermainkan perasaan kaum muslimin, ya, dengan syiar-syiar mereka tanpa, ya, membangun keimanan, tanpa mengajak manusia kepada agama yang benar. فعلى سبيل المثال قد يصعد الخطيب الحركي على المنبر ويقف يخطب بالناس ويهيجهم ويلهب قلوبهم ومشاعرهم، ثم ينزل عن المنبر دون أن يغير فيهم شيئا، ودون أن يفعلوا هم بعد ذلك شيئا، ولو علمهم مسألة في الدين، في عقيدتهم أو في صلاتهم أو في معاملاتهم، لكان خيرا لهم من كل ذلك. Contoh kata beliau, ya, kita dapatkan sebagian khatib yang berjalan di atas dakwah harakiyah. Dia naik di atas mimbar, kemudian membakar awatif, ya, membakar semangat kaum muslimin, ya, membakar perasaan kaum muslimin, ya, namun tanpa merubah sesuatu, hanya sebatas mempermainkan perasaan mereka, ya, membakar semangat mereka. Kalau seandainya mereka mengajarkan ilmu dengan baik, mengajarkan bagaimana salat, mengajarkan bagaimana tentang puasa dan yang lainnya, tentu ini yang lebih bermanfaat, ya, daripada sebatas membakar, ya, perasaan atau mempermainkan perasaan tanpa membuat perubahan yang nyata di tengah-tengah kaum muslimin. ولعل آخر مصائب الدعوة الحركية في فلسطين ما رأيتموه بأعينكم أنتم، ما حصل في غزة وفي حرب غزة، وما حصل لفلسطين بسبب هذه الدعوات الحركية التي لا تمتثل أمر الله ولا رسوله ولا تحتكم للكتاب والسنة فيما تفعل. Kata beliau, ya, dan di antara dampak buruk, ya, musibah terbesar yang ditimbulkan oleh dakwah-dakwah harakiyah semacam ini, apa yang antum lihat semuanya di hari-hari ini, ya, dari kehancuran Palestina, ya, dari, yakni, terbunuhnya kaum muslimin di sana, ya, ini semua disebabkan karena, ya, pengaruh dari dakwah-dakwah semacam ini yang tanpa memperhatikan, tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, ya, ketergesa-gesaan, ya, tanpa mempertimbangkan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat di Gaza adalah bagian dari pengaruh dakwah harakiyah pada hari ini. Nah, لعل هذا سؤال أخير شيخنا، نختم مجلسنا بهذا السؤال. Assalamualaikum. Masyarakat Muslim Indonesia yang paling menonjol membantu Palestina adalah Jamaah Harakiyah. Apakah ini betul? Yani yaqul as-sa'il al-mujtama' al-Indonesi abraz man yusa'id Palestin أو فلسطينيين هؤلاء من جماعة حركية، هل هذا صحيح شيخنا؟ الذي يساعد فلسطينيين، يعني بجمع التبرعات، أبرز من يساعد فلسطينيين من جماعة حركية، هل هذا صحيح؟
الحركيون يساعدون أهل فلسطين؟ نعم بمساعدتهم وتبرعاتهم. لا، الذي أكثر من يساعد أهل فلسطين هي الدول الإسلامية، الدول المسلمة على رأسها السعودية وبقية الدول المسلمة ومنها إندونيسيا طبعا. وأما الحركيون فلا يساعدون إلا الحركيين، ولا يساعدون عامة الناس ولا شعب فلسطين. نعم. Kata beliau, ya pernyataan di atas tidak tepat. Ya, yang paling banyak membantu ahli Palestina adalah negeri-negeri kaum muslimin. Ya, secara khusus Al-Mamlakah Arabiyah Saudiyah dan negeri-negeri muslim yang lainnya, termasuk juga Indonesia. Adapun ya sebagian klaim jamaah harakiyah yang mereka memberikan bantuan kepada kaum muslimin, kepada Palestina, kata beliau, ya maka sejatinya yang mereka bantu hanyalah kelompok mereka saja, ya bagian dari kelompok harakiyah mereka, ya tanpa memperhatikan kondisi kaum muslimin yang lainnya. وهذا لعلكم تضيفونه إلى أوجه الاختلاف بين الدعوة السلفية والحركية أنهم لا يوالون إلا بعضهم، وحتى الدعم، حتى لقمة الطعام لا يعطيها الحركي إلا لحركي. اي والله، وهذا نحن نشاهده نعيشه. أنا أحدثكم عن واقع أعيشه وليس شيء الناس يحدثوني عنه. بينما السلفيون يقدمون غيرهم على أنفسهم، وهكذا عامة المسلمين والدول الإسلامية التي تدعم شعب فلسطين السعودية والأردن ومصر والإمارات وأندونيسيا وغيرها من بلدان العالم الإسلامي، جزاهم الله خير. Kata beliau, dan poin ini bisa ditambahkan dari poin-poin di atas terkait dengan perbedaan dakwah salafi dan dakwah harakiyah. Kata beliau, hatta dalam masalah makanan, ya, di mana mereka membangun walak mereka hanya untuk jamaah mereka sendiri. Ya terkait dengan bantuan kemanusiaan, mereka hanya memberikan kepada kelompok mereka sendiri. Kata beliau, dan ini realita yang saya saksikan langsung dengan mata kepala saya. Ya, di mana ketika datang bantuan, maka mereka khususkan hanya untuk kelompok mereka, hanya untuk jamaah mereka. Ya, sedangkan salafiyah tidak. Ya, setiap muslim yang ya berhak untuk dibantu maka dibantu. Ya, dan begitu banyak bantuan yang datang ke Palestina dari berbagai macam negeri, Saudiyah, Yordania, ya, kemudian Imarat, kemudian Mesir, termasuk Indonesia. Ya, maka ini diantara poin yang membedakan antara dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah. Hatta dalam masalah ya makanan, mereka membangun loyalitas mereka ya hanya untuk jamaah mereka sendiri. Nah, طيب انتهى الشغل. ما تشرب. هناك. Tapi berjamaah yang Allah muliakan, ya sudah jam 8. Kita mengucapkan kepada Fadilatul Syekh Dr. Ali Abuhaniyah, jazakumullahu khairan ala ma qaddam minal ulumin nafi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan kebaikan. Allah menjaga beliau di atas kebaikan, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.
dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu